Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Baik, kali ini di depan saya ada tabu lampot jambu kristal putih ya. Stok lama, maksudnya penghuni tua ya. Karena memang dari awal pertama kali saya memang nanamnya jambu kristal ya teman-teman. Berawal dari suka jambu kristal, kemudian inisiatif pengen nanam jambu kristal. Nah, baik, kali ini saya akan bahas mengenai rahasia menanam tabu lampot jambu kristal di pot ya teman-teman ya. Dan ini juga umumnya bisa juga di tanah ya, tapi secara ini khusus di pot dulu saja ya. Nah, perbedaannya kenapa kemudian di pot sama di tanah adalah kalau di pot kecenderungan itu lebih mudah berbuah teman-teman. Hanya saja kapasitas buah atau jumlahnya itu memang terbatas. Berbeda ketika kita menanam di tanah ya. Nah, itu kecenderungannya pertumbuhannya lebih cepat, tapi berbuahnya sedikit lebih lambat dibanding di pot teman-teman. Ya mungkin banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan kenapa kita harus nanam di pot, plus minusnya seperti ini, kenapa kita harus nanam di tanah, plus minusnya seperti ini. Nah, umumnya kalau di perkebunan ya memang lebih layak kalau ditanam di tanah teman-teman. Karena kan di tanah perkembangannya itu memang lebih cepat teman-teman kalau kita nanam di tanah. Ya, karena kan memang yang diambil kan jumlah produksinya. Kalau di pot kan ya paling hanya sebatas hobi, kemudian karena memang tidak punya lahan. Iya betul, udah besar. Kemudian bisnisnya ada tapi mungkin lebih ke enggak terlalu dominan lah. Nah, baik teman-teman, saya kembali ke rahasia menanam jambu kristal ya. Nah, secara pribadi saya ketika menanam jambu kristal di pot itu selalu pembibitannya dari cangkok teman-teman. Hampir nggak ada yang dari sambung atau okulasi. Kemudian saya coba nyari bibit yang memang sudah valid, dalam arti sudah dalam posisi di polybag, itu sudah ada buahnya. Nah, itu menandakan bahwa tanaman tersebut tidak mandul. Nah, berikutnya saya selalu kalau di polybag, misalkan polybagnya kecil, saya usahakan saya pindah ke polybag yang lebih besar. Kalau memang perkembangannya bagus, kemudian saya berusaha pindah ke pot dan usahakan potnya ya minimal 40, 45, 50. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian soal media tanam ya, itu saya kecenderungannya tanah, sekam ya sama kohe aja sih gitu. Karena hukum asal dari jambu kristal itu adalah memang mudah dan cepat berbuah. Nah, oke. Kemudian hubungannya apa rahasia menanam jambu kristal gitu. Nah, tadi kan minimal bibitnya udah dapet ya, info bibitnya itu kalau bisa yang sudah ada buahnya. Kemudian media tanah, atau karena kita nanam di polybag atau di pot, usahakan komposisi atau jumlah media itu besar. Nah, otomatis entah itu planter bag, entah itu polybag, entah itu pot, kalau saya pribadi mendingan langsung yang besar sih gitu. Jadi untuk melatih perkembangan dan sebagainya. Kebanyakan teman-teman dulu itu habis beli bibit ke saya itu, Pak rontok Pak dan sebagainya ya, karena memang banyak faktor, entah itu nggak disiram, entah itu memang perbanyakan belum fokus ke pembesaran batang dan perbanyakan akar dan sebagainya. Karena kan kalau bibit itu kan ada yang kecil, sedang, besar gitu teman-teman. Nah, kemudian kadang-kadang para pembeli aja udah maksudnya bibitnya udah berbunganya udah seneng banget gitu teman-teman. Kemudian rahasia berikutnya adalah pertama kan tadi saya sampaikan kalau bisa fokuskan dulu ke pembesaran batang dan perbanyakan akar. Nah, setelah itu akan muncul bakal bunga. Ini sebenarnya sih trik udah lama ya teman-teman ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, misalkan seperti ini ya teman-teman, usahakan dipotek saja daunnya, ujungnya ya. Nah, kondisi seperti ini ujungnya dipotek. Nah, seperti itu. Kemudian
ranting-ranting yang memang tidak perlu dibuang saja, istilahnya tunas air atau ranting susu gitu ya, itu dibuang saja. Kemudian karakter dari jambu kristal itu adalah ketika kita potek akan muncul tunas baru. Nah biasanya dari tunas baru itu akan membawa bakal buah, saya pastikan seperti itu, karena teman-teman bisa lihat tuh banyak sekali teman-teman. Dan pertanyaannya, apakah kemudian nanti akan jadi semua? Tidak, ini saya pastikan tidak jadi semua. Nah, kemudian trik berikutnya adalah ketika ada posisi seperti ini, kita harus mulai buang. Nah, kita buang seperti itu, karena pasti nanti akan ada yang rontok. Nah ini aja rontok teman-teman. Oke, jadi rajin pangkas, karena kuncinya jambu kristal itu dipangkas. Dan dia juga sebenarnya tidak terlalu suka sama yang lembab ya, tidak terlalu suka. Nah ini kan ada tunas yang seperti ini, kita buang. Nah, oke, jadi usahakan kalau ada tunas-tunas yang bercabang yang nggak beraturan, buang saja, nggak apa-apa, jangan takut-takut teman-teman. Nah ini kan pasti ke dalam, ini buang saja, ini buang saja. Nah, karena terlalu banyak tunas atau daun dan sebagainya juga akan menyerot nutrisi yang itu kan, jadi berebut gitu maksudnya teman-teman, menyerobot nutrisi atau menyerap nutrisi, dan itu berbahaya, maksudnya buat perkembangan dan sebagainya itu berbahaya banget. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian saya berbagi berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya. Kemudian ketika sudah berbuah, sudah kita panen, kemudian kemarin itu kita cangkok teman, jadi semua ranting kita cangkok, dan itu ternyata berbahaya ketika semua kita cangkok, itu berbahaya. Efeknya adalah tanaman jadi stres gitu. Akhirnya ini cukup lama teman-teman untuk mengembalikan ke top perform, itu lama banget, butuh waktu yang lama, karena daunnya kan harusnya dipakai buat masak, kemudian disebar ke semua ranting. Nah ini kita cegah dengan sistem cangkok itu tadi. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cangkok aja satu gitu, gantian potong, udah tumbuh tunas baru, bagian yang lain potong, seperti itu teman-teman ya. Oke, lalu rahasia-rahasia yang lain adalah di video-video saya sebelumnya juga udah saya sampaikan sih ya, tetap harus kita buang teman-teman. Dulu saya mencoba mempertahankan kalau bisa biar buahnya itu jadi semua, akhirnya malah nggak ada yang jadi. Jadi bagaimanapun kita harus, ketika posisinya udah besar, kalau misalkan tadi kan ada yang 4, itu minimal 2, nanti kita ini ranting ini kita harus buang salah satu teman-teman, tapi kita nunggu agak pentil dulu ya. Nah seperti ini kita harus nunggu salah satu. Oke ya, jadi memang kalau dalam kondisi seperti ini memang kebutuhan nutrisi itu benar-benar kuat banget. Makanya kemarin saya tambahin sekam bakar, kemudian saya tambahin di atasnya kohe juga, dan hasilnya pagi hanya saya siram, dapat sinar matahari, sudah aman teman-teman, aman gitu sih. Itu beberapa rahasia menanam tabu lampau jambu kristal ya yang saya alami ya. Bukan berarti terus kemudian nggak ada problem, ada aja sih yang nggak berkembang juga ada. Ini sebenarnya tadinya juga habis cangkok juga nggak berkembang, kemudian terus saya treatment, saya pangkas, saya kasih kohe, saya siram, akhirnya ya kembali berbuah lagi. Seperti itu teman-teman, selamat mencoba menanam tabu lampau jambu kristal ya. Beberapa trik-trik sudah saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.